kita berpuasa, kita harus betul-betul fokus, betul-betul pasrah, serahkan diri kita di hadapan Tuhan, ikhlas menghadapi kenyataan hidup. Ya, ini mempelai ini kadang ikhlas, kadang tidak. Dalam menghadapi kenyataan hidup. Kadang dia digoda oleh sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lampau, kepahitan-kepahitan hidupnya. Dia katakan tidak adil hidupnya, saya seperti ini, saya korban terus. Bagaimana saya bisa hidup enak di dunia ini? Seperti itulah keluhan mempelai di hadapan kami. Dia mengeluh ketidakadilan di dalam kehidupannya, kezoliman yang dia terima, sesamanya membuatnya dia suka-suka hati mereka. Kenapa saya hidup menderita di dunia ini? Kapankah saya mendapat kebahagiaan yang sejati itu? Kapan ya Tuhan? Kami menjawabnya sabar. Sabar saja. Yang penting naikkan ucapan syukurmu di waktu pagi hari, petang hari, dan malam hari. Jangan abaikan itu. Dan milikilah kerendahan hati terus-menerus sampai di detik ini. Bersyukurlah untuk hal apapun juga, karena ini masa kesusahan. Masa penderitaan seperti seorang perempuan yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Gambarannya adalah kamu sendiri mempelaiku. Menderita bukan sementara mengandung. Kapan bayinya lahir? Sudah bertahun-tahun. Itu gambaran. Kapan waktu akan melahirkan? Itu waktu Bapa Yahweh yang akan menentukan. Kalau kami masih merasa nyaman dalam perutnya mempelai, kenapa kalian manusia suruh-suruh keluar kami? Kami tidak mau keluar. Kalau waktu dunia sudah aman, tentram, dan di masa kacau akan berakhir, baru kami keluar. Suka-sukanya kami. Kalau manusia tanah melahirkan 9 bulan, ya itu urusan kalian, manusia tanah. Kalau urusan kami mau keluar dari dunia ilahi, suka-suka kami. Mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau kami masih nyaman di perut ibu kami, kenapa kalian suruh-suruh keluar? Sudah siap kota-kota kalian tenggelam? Apakah kalian sudah bertobat sungguh-sungguh? Jangan-jangan pas pindah alam, neraka lagi didapat. Bertobatlah dulu sungguh-sungguh. Baru siap, baru kami akan keluar. Karena akan dipukul habis kota-kota. Gempa dengan 10 magnitudo. Keluar di berita, hanya 7, 8, padahal diukur kamar sudah 22 magnitudo. Ya, kalian tidak akan sempat lari. Pada waktu dunia akan diguncang, semuanya, hampir semuanya pindah alam. Apakah kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, ya kami juga sudah siap mau keluar. Perjanjian nego itu bicara dari alam kami ini ya seperti itu. Kalau kalian manusia sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah siap pindah alam, ya pada rata-rata manusia, ya supaya penuh juga kerajaan sorga. Ya, jangan cuma kerajaan neraka yang full orangnya. Ya, konser mereka di sana full. Kerajaan surga kami juga, kami mau kalian masuk surga. Ya, jangan masuk neraka, siksa kalian di sana, siksa. Di dunia mungkin kalian enak-enak, di sana siksa. Ya, selama-lamanya siksaan itu kalian akan rasakan. Kami tidak ingin kalian mendapatkan penderitaan, ya karena kami menyayangi dan mengasihi, mencintai semua makhluk hidup ciptaan Bapakku yang di surga. Ya, itu saja pesan kami. Masalahnya mempelai sudah sakit perut. Ya, sudah kejang-kejang perutnya. Jadi inilah gambaran akhir zaman. Mempelai yang sedang mengandung adalah dia sendiri yang sedang berbicara. Itulah gambaran akhir zaman. Seperti seorang perempuan hamil yang sedang mengandung dan akan melahirkan anaknya. Jadi apabila anaknya sudah lahir, penderitaannya akan selesai. Bukankah rasa bahagia itu akan datang di kerajaan 1000 tahun nanti. Ya,
dan kamu akan menjadi perebutan, baik malaikatku, ya pangeran ilahi, ya semuanya. Tapi malaikat itu ada juga yang tahu diri, ada yang tidak tahu diri. Namanya malaikat. Ya, tapi aku sangat memuji malaikat Mikaelku, bertugas dengan setia, ya, melayani terus sepanjang waktu. Ikuti, dengarkanlah dia. Karena dialah yang akan memimpin anak-anak manusia, membawa kalian di akhir zaman ini, malaikat perangku yang gagah perkasa di sini ya. Janganlah kalian hina-hina dia menambah dosa kalian ya. Itu hanya penyamaran secara wadah casing manusia. Dilihat kerendahan hatimu manusia. Apakah kalian akan menghina malaikat-malaikatku? Ternyata benar. Semua malaikat mempelaiku kalian hina. Kalian tidak punya takut, rasa takut tentang pekerjaan-pekerjaan ilahi, pekerjaan-pekerjaanku, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Apa akibatnya? Kalian akan dilemparkan ke Hades. Ya, janganlah seperti itu. Kalau kalian tidak masuk dalam dimensiku, roh dan kebenaran, diam. Berdoa, minta kuasa Bapakku yang di surga. Puasa, baca firman. Supaya kalian tembus. Tidak kalian memiliki anggur rohani dan jasmani seperti Lucifer. Ingin menyamaiku. Jangan seperti itu hati kalian. Sudah ya, tutup saja. Live ini mempelai kami sudah sakit ya perutnya. Kecapean, istirahat ya. Nah, seperti itu. Kalian sabar saja menunggu kelahiran kami. Kami tidak seperti lahir manusia. 9 bulan kalian cetak, lahir 9 bulan 8 hari. Kami tidak seperti itu. Kami ini kan roh. Suka-suka kami yang mau keluar. Mau keluar tahun depan, tahun ini suka-suka. 2 tahun depan. Ya terserah dengan ketahanan tubuh mempelai ini. Karena dia juga sudah sangat sulit. Ya. Perlihatkanlah perutnya mempelai ya sudah besar ya. Nih ya perutnya mempelai sudah besarnya segini. Jadi perutnya mempelai segini besarnya, ini dari samping segini ya. Nih. Jadi sudah besar ya. Jadi ini sudah setengah mati, kejang-kejang ya Bapak Ibu. Dan ini agak kempes sedikit, ini agak membumbung. Jadi ini bayi besar ya Immanuel, ini Mary. Nah ini agak kempes, ini agak gelembung dia ya, sangat besar nih. Jadi seperti inilah bentuk terakhir kehamilan mempelai. Mau percaya atau tidak ya, tergantung iman kita Bapak Ibu ya, tergantung kerendahan hati kita. Jadi orang-orang yang rendah hatilah seperti zaman dahulu para gembala di padang ya, yang akan diberitahukan oleh malaikat Tuhan. Orang-orang yang angkuh hati tidak akan tahu dan mengerti dan pahami apa pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Dan mempelai mengucapkan terima kasih kepada mereka yang senantiasa menghina mempelai, menghujat mempelai, ya baik di FB, mempelai langsung blokir. Mempelai tidak tunggu 1-2, ya keluar ular-ularnya mereka, serangan-serangannya mereka, mempelai langsung blokir. Ya, jadi seperti itu, mempelai ucapkan terima kasih dan mempelai mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya, wahai dunia di dalam gelap dan di dalam cengkraman iblis. Janganlah kalian menghujat-hujat pekerjaan Tuhan, jangan. Fatal akibatnya Bapak Ibu. Janganlah menghina-hina Roh Kudus, pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini yang sedang dibangun untuk 1000 tahun, sudah ada di dunia roh, sudah dibangun, terjadi. Ya dan amin, tinggal di dunia nyata ini kalian lihat. Ya, mempelai katakan, walaupun saya mati Bapak Ibu, walaupun saya mati, kerajaan 1000 tahun akan tetap berdiri di muka bumi ini. Tanpa saya ataupun ada saya. Ya Bapak Ibu. Seperti itu. Saya hanyalah jubir. Jadi kalau kalian tidak senang dengan suara kebenaran, diam. Jangan menghina, jangan menghujat. Karena sampai di sana malaikat Tuhan langsung buang Anda di Hades. Hades itu apa? Tempat penyiksaan Bapak Ibu. Sudah ada api di sana. Dicambuk-cambuk Anda. Jangan Bapak Ibu. Saya hanya diam. Selama ini saya diam. Saya menangis Tuhan. Saya meminta pertolongan Tuhan. Ampunilah mereka ini Bapak Ibu. Yang dengan beraninya menghina-hina.
menghina-hina pekerjaan Tuhan. Saya saja sebagai hamba Tuhan, naik turun surga neraka, saya lihat semua, saya tidak sombong Bapak Ibu. Tidak angkuh dan saya tidak berani Bapak Ibu. Mau menghina sesama saya manusia, mau menghakimi, mau menghujat, tidak Bapak Ibu. Takut saya Bapak Ibu, takut. Karena saya ini korban pengsoliman, saya tahu Bapak Ibu, apa rasanya dihina itu. Saya tahu Bapak Ibu, sakit. Sakitnya minta ampun. Kalau Anda dihina-hina di depan mata Anda, dipermalukan di depan umum, di dalam gereja, di dalam komunitas Anda, dipermalukan secara semena-mena, sangat sakit Bapak Ibu. Saya tidak bisa berkata-kata. Hanya air mata saja yang keluar. Dan mereka senang melihat kalau saya menangis. Tuhan, saya bilang, tolong saya, suku mentah saya ke kaki. Kalau saya mengamuk ini Bapak Ibu, tak lempar semua orang. Orang tidak tahu kalau saya mengamuk. Cuma saya tahan Bapak Ibu ya. Bukan karena Tuhan itu ya, tahan sabar, ada kesabaran, kelemah lembutan, kasih, pengampunan, ya, mengasihi, mencintai walaupun kita dihina-hina, dimaki-maki depan umum Bapak Ibu, depan umum ya. Bapak Ibu kalau belum merasa dihina, dimaki-maki, dicaci maki, dipermalukan depan umum, Bapak Ibu tidak akan tahu rasa sakitnya itu sampai di mana. Ya. Kalau saya dihina-hina, dimaki-maki depan umum Bapak Ibu, saya hanya meneteskan air mata. Dan saya lihat ada salib menyala-nyala di depan saya, menutupi muka mereka ini, yang menghina-hina saya. Itulah pekerjaan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kuasa Bapa Yahweh yang menaungi saya, karena prinsip saya, kejahatan janganlah dibalas dengan kejahatan. Jangan. Jangan, walaupun saya manusia itu bilang bodoh. Bodoh secara manusia Bapak Ibu. Ya, saya tidak terikat uang, tidak terikat apa, semua sudah lenyap. Saat ini orang mau tanya, saya ada punya rumah? Tidak, saya tidak punya rumah. Ini rumah kontrakan, saya hanya menumpang saja sebagai pengembara di dunia ini. Dan saya akan beristirahat di kerajaan 1000 tahun. Damai. Itu saja ya. Dan saya katakan, walaupun saya mati, tapi saya tidak akan mati. Kata roh, saya tidak akan mati. Tubuh saya ini akan diubahkan secara supranatural. Ya, tapi prinsip saya kan tidak takut mati, Bapak Ibu. Saya tidak takut mati. Mau ancaman di online itu, ancaman di dunia nyata, oh, bukan main, luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini ancaman pembunuhan sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah pertobatan. Ya. Bapak Ibu bisa melihat reaksi daripada suami saya pada saat saya dilarikan roh. Dia sudah bertobat, saya lihat sudah ada perubahan, mudah-mudahan ini perubahan dari hati. Karena saya melihat ada perubahan yang sangat drastis terjadi di dalam diri suami saya di dunia 666 ini. Saya ini berada di sini Bapak Ibu ya, di rumah saya. Rumah kontrakan saya. Ini rumah kontrakan saya. Bukan rumah saya, rumah orang tapi saya kontrak gitu. Jadi perubahan yang sangat drastis terjadi ketika diungsikan oleh Pangeran Ilahi. Suami saya menjadi orang yang rendah hati. Suami saya kalau berdoa sampai 5-6 jam sampai subuh, saya itu kan bangun kalau tengah malam jam 3 jam 4 subuh, saya itu bangun untuk kencing Bapak Ibu, buang air kecil. Bahasa sopannya itu ya. Saya subuh-subuh jam 3, 4 itu buang air kecil. Saya melihat suami saya lagi doa sujud Bapak Ibu, menangis terus. Jadi saya buang air kecil di jam 10 malam, jam 12 jam 1 malam, jam 3 jam 4 subuh, dia masih dalam keadaan telungkup Bapak Ibu. Mampukah kita Bapak Ibu seperti itu? Saya tidak mampu. Saya ini jujur. Sebagai manusia, kalau saya doa itu paling 3 jam atau 1-2 jam dalam keadaan telungkup. Itu waktu dalam keadaan kondisi belum hamil. Belum hamil Bapak Ibu. 2-3 jam, paling mentok 4 jam.
dalam keadaan telungkup ya, artinya sujud, dalam keadaan sujud. Saya tidak mampu sampai 5-6 jam, 7-8 jam. Tidak mampu Bapak Ibu, sampai subuh. Dan saya melihat perubahan yang drastis sekali yang terjadi pada diri suami saya. Dia sering berpuasa, makanya dia kurus. Dia menyadari akan kesalahannya, menyadari akan kejahatannya dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, sehingga basahlah bantal itu Bapak Ibu. Jadi dia telungkup itu dalam keadaan sujud, seperti orang muslim itu sholat dalam keadaan mencium lantai, tapi dia kan di atas tempat tidur, dia sujud begini, kepala, dalam keadaan telungkup sampai subuh Bapak Ibu. Dan disambung lagi siang. Siang itu berapa jam? Saya bilang, itu cuma dalam hati saya. Luar biasa ketahanan secara tubuh jasmani, dia membayar segala apa yang dia perbuat pada diri saya yang orang lain tidak tahu Bapak Ibu. Selama 17 tahun pernikahan. Bagaikan neraka. Tidak juga bagaikan neraka seluruhnya Bapak Ibu. Ada di satu sisi hal-hal yang saya juga merasa bahagia, sukacita saya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bentuk saya menjadi pribadi yang tidak manja. Tidak manja Bapak Ibu, tidak cengeng. Jadi dulu itu saya apa-apa nangis. Saya ini gampang mengeluarkan air mata. Saya hanya menangis. Dan itu tidak mengeluarkan suara, hanya air mata saya yang keluar. Dan saya akan mengurung diri di kamar berjam-jam hanya untuk menangis. Dan kadang saya membaca Alkitab, menyembah Tuhan. Saya sambung untuk saya mencari penghiburan di dalam Tuhan. Itulah saya. Nah, jadi selama bertahun-tahun, ketika saya komplain kepada suami, kenapa kamu membuat saya ini menderita begini? Kenapa kamu mengejar-mengejar saya? Waktu saya gadis, kamu mengejar-mengejar saya. Setelah menikah, kamu membuat saya tersiksa minta ampun. Dan dia hanya berkata pada waktu itu ya, dia berkata, supaya kamu tahu, mungkin kamu besok-besok akan menjadi seorang konselor yang handal dapat menghadapi suami yang aneh-aneh, yang macam-macam seperti saya. Yang jahatnya minta ampun seperti saya. Itu perkataannya di 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Memori wanita ini 15 GB ini kalah. Menampung dari masa bayi, masa kecil, saya ingat semua Bapak Ibu di dalam memori kenangan saya. Saya mengucap syukur Tuhan memproses saya melalui suami saya yang jahatnya minta ampun. Tetapi di balik jahatnya, dia masih memiliki juga kasih. Ya, bagaimana dia ada Bapak Ibu. Jadi manusia ini ada gambar Tuhan, ada juga gambar setan. Jadi saya tidak menyeluruhnya melihat manusia itu walaupun dia jahat-jahatnya bagaimana terhadap saya. Banyak orang yang jahat kepada saya. Bukan cuma suami saya. Teman-teman saya, ya, anggota jemaat saya, majelis, semuanya. Mau itu hamba Tuhan, hamba hantu, hamba setan. Jahat kepada saya Bapak Ibu. Mau itu saudara saya, saudara dekat, saudara jauh saya. Ya, jahat Bapak Ibu. Sampai bukan cuma saya saja yang mereka siksa, anak saya pun mereka siksa. Ya. Hampir mati anak saya disiksa. Kalau hukum yang berbicara Bapak Ibu, masuk penjara semua. Ipar saya, mantan ipar saya, sangat Bapak Ibu. Mau pembantu semuanya. Menyita bukan cuma saya, anak saya ini. Mandi-mandi penderitaan. Jadi kita hidup di dunia ini harus memang menderita. Supaya apa? Roh kita ini diproses Bapak Ibu. Tidak menjadi anak Tuhan yang manja, anak Tuhan yang ingin suka hidup enak, tidak Bapak Ibu. Saya diproses Tuhan melalui penderitaan yang luar biasa. Ya, orang menyiksa saya, menzolimi saya, membunuh saya ampuni. Semuanya saya ampuni. Tapi bagaimana saya melihat proses Tuhan ini berjalan ya di dalam kehidupan saya, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Suami saya menyadari kesalahannya. Dia minta maaf, saya juga minta maaf. Saling memaafkan.
Dan saya lihat doanya itu luar biasa Bapak Ibu. Dari siang sampai malam sampai subuh, anak-anak dia panggil doa. Saya tidak tahan doa berlama-lama Bapak Ibu, sakit kan kalau duduk. Ini saja sudah rasa sakit perut saya. Tapi dikasih kekuatan Tuhan untuk menyambung cerita ini. Hilang rasa sakit saya sementara ini. Tadi sudah sakit nyeri tapi sekarang sudah hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Proses Tuhan itu mendewasakan kita. Itu tujuan proses Tuhan. Kalau kita tidak tahu apa yang menimpa hidup kita ini Bapak Ibu, kita tidak akan jadi orang yang baik. Tubuh kita ini akan dipakai setan terus Bapak Ibu untuk melakukan kehendaknya setan. Ya. Seperti suami saya ini kesaksian Bapak Ibu ya. Jahat Bapak Ibu dulu. Tapi bagaimana Tuhan memproses dia menjadi manusia yang baik. Tapi saya juga tidak melihat dari jahatnya dia. Ada sisi baiknya Bapak Ibu. Dia sering membantu saya bekerja. Ya di dapur, dimanapun dia sering membantu. Jadi tidak selamanya dua sisi Bapak Ibu manusia ini. Ada sisi baiknya kalau dia jahat kemasukan setan itu, matanya itu melotot. Matanya itu melotot dan dia katakan saya ini setan, saya ini kamu akan saya bunuh, kamu akan saya bakar matamu, setan. Dan dia berteriak panas, panas, panas. Nah itu kalau kemasukan ya Bapak Ibu, ini hamba Tuhan, S2. Ini kesaksian saya real, yang saya ceritakan ini kesaksian hidup saya, yang saya alami. Dan dia menyuruh saya sekarang jangan bersaksi, Bapak Ibu. Sudah beberapa minggu kemarin, sudah Amy tidak usah lagi bersaksi di YouTube dimanapun, buka warung. Jadi buka warung makan untuk cari uang, uang untuk makan hari-hari. Tidak usah bersaksi. Nah, jadi suami saya tekankan untuk buka warung Bapak Ibu karena dia tahu masakan-masakan saya itu enak dan sedap gitu. Banyak orang memuji masakan saya karena kan dulu mantan koki ya. Bisa dikatakan mantan koki, membuka resto. Jadi orang puji-puji masakan saya, mau Chinese food, Manado food. Karena ini dia bilang masa kesusahan ya. Buka warung makan saja kita nih. Kau masak-masak jangan bersaksi. Tidak usah lah. Live-live atau di YouTube. Saya bilang tidak. Bukan juga saya membantah langsung. Awalnya tidak saya membantah. Tapi hati kecil saya katakan tidak. Saya di dunia ini bukan untuk cari uang. Bukan. Bapak Yahweh tidak kehendaki saya untuk cari uang untuk makan. Tugas tugas saya itu untuk merealisasikan kerajaan 1000 tahun. Live, bersaksi dan live. Dari situlah saya akan diberkati Tuhan. Makan minum saya akan diberkati Tuhan pakai saya. Suara itu menggema di hati saya sehingga saya katakan kepada suami saya tidak. Saya tidak akan membuka warung makan. Saya tidak bukan itu yang dikehendaki Bapak Yahweh kepada saya. Bapak Yahweh inginkan saya menguatkan anak-anak Tuhan, memberitakan firman, bersaksi sampai Tuhan datang. Jadi seperti itu Bapak Yahweh. Bapak Yahweh inginkan. Jadi ini sedang tahap dalam pergumulan ya Bapak Ibu, dalam pergumulan. Dan kenapa saya mengikuti suara Bapak Yahweh pada saat ini, di dalam kesibukan saya, di dalam keterbatasan saya. Coba, habis live, migrain saya hilang. Tadi Bapak Ibu nyut di sebelah kiri, sekarang hilang. Puji Tuhan, haleluya. Karena saya hamba yang taat. Hamba yang taat itu banyak bonusnya. Dapat penyakit, hilang tiba-tiba. Dapat penyakit, tidak usah andalkan manusia, tidak usah andalkan apa. Doa saja berbaring di tempat tidur pada saat engkau berbaring, engkau doa, engkau berkeluh kesah di hadapan Tuhan, memohon, meminta belas kasihan Tuhan, turun atasmu dalam keadaan engkau berbaring tidur, engkau akan diberkati Tuhan. Seperti itu ya, saya tahu Bapak Ibu sebagai mempelai Tuhan. Jadi ada hubungan yang intim, yang penuh cinta antara saya dan roh Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang lain tidak tahu. Pasangan
hidup saya pun tidak tahu seperti itu. Jadi saya lebih mendengarkan apa kata Tuhan, ya Bapak Ibu. Saya lebih mendengarkan apa kata Tuhan daripada apa kata pasangan hidup saya ini yang ada di 66 ini, yaitu suami saya. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan melalui proses demi proses dia bisa berubah, meminta maaf kepada saya, menyadari kesalahannya. Dia bilang, nih saya tidak akan lagi jahat kepadamu. Saya minta maaf. Ya, dia mencium tangan saya, pipi saya, kaki saya, dia mencium saya, dan dia menangis. Saya minta maaf atas kejahatan saya selama ini kepadamu. Nah, seperti itu. Dan saya sebagai manusia juga berdosa. Bapak Ibu, saya melihat Tuhan saja mengampuni dosa-dosa saya. Apalagi saya sebagai manusia pendosa. Saya harus mengampuni orang yang bersalah dan berdosa juga kepada saya, menzolimi saya. Ya. Orang saja yang sudah bunuh saya, ancam saya bunuh saya berapa kali saja, itu dukun-dukun semuanya, Bapak Ibu, teman-teman yang menghina-hina saya di depan umum, mau itu 4 mata, 6 mata, mau mereka mempermalukan saya, Bapak Ibu, habis ibadah apa, saya ampuni mereka semuanya ya Bapak Ibu, ampuni, 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 pengampunan, pengampunan 70 kali 7 kali 7 akan menghasilkan cahaya Bapak Ibu, cahaya kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dahsyat Bapak Ibu, dahsyat ya. Ini belum seberapa. Cahaya mempelai ini akan keluar lagi berlipat-lipat kali ganda apabila dia mampu melakukan yang terbaik dan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Seperti itu. Dan kuncinya tetap rendah hati. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perubahan yang sangat besar terjadi apabila orang itu menyadari akan dosa-dosanya, kejahatannya di hadapan Tuhan. Maka turunlah belas kasihan Tuhan atas orang itu. Karena Tuhan melihat bagaimana dia memohon, minta belas kasihan, menangis terus dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Sehingga subangka-bangka itu mata. Berpuasa sampai kurus-kurus. Nah, Tuhan melihat semuanya, bayar harga itu Bapak Ibu ya, bayar harga. Menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mengakui. Itulah. Jadi di satu sisi manusia itu ada jahatnya, ada baiknya. Lihatlah baiknya manusia itu walaupun hanya setitik. Jangan kita memperbesar kejahatannya, jahatnya itu manusia, tapi kita melihat setitik kebaikan di dalam diri manusia, itulah gambar dan rupa Allah ada di dalam diri manusia tersebut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Bukalah mata kita untuk kebaikan. Setitik kebaikan di dalam diri manusia itu akan menutup 1000 kejahatan jahatnya manusia itu. Mari kita perbesar, lihat kebaikan, setitik kebaikan di dalam diri manusia itu. Itulah gambar dan rupa Allah itu. Walaupun di dalam setiap pribadi manusia, tubuh wadah manusia itu hanyalah setitik kebaikan. Perbesarlah titik kebaikan itu untuk menutupi jahatnya manusia itu. Paham sampai di sini? Itulah hukum kasih yang sesungguhnya. Bukan menutupi dosa, tetapi dosa itu harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jadikan dosa itu sebagai kesaksian hidupmu. Bagaimana engkau bisa mengalahkan dosa, bagaimana engkau bisa mengalahkan taktik iblis yang ingin menguasai hidupmu, bagaimana engkau bisa menaklukkan kuasa iblis itu, dosa itu dalam dirimu, bagaimana engkau bisa menguburkan, menyalipkan keinginanmu yang jahat, nafsumu yang jahat, keinginan hatimu yang jahat. Bagaimana? Mempelai dibilang Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, lulus. Kamu sudah lulus mempelai, terserah. Kamu mau turun ke dunia 66, terserah. Kamu mau ikuti dengan aku, terserah. Kamu mau bersama dengan aku kapan saja, terserah. Kamu mau lihat anak-anakmu kapan saja, terserah. Semua kebebasan diberikan kepada saya sebagai mempelainya. Jadi mempelai pulang melihat anak-anaknya mempelai. Kasih ibu sepanjang waktu dan sepanjang masa.
tidak akan tergantikan. Kamu sudah lulus mempelai diuji dari dimensi, 3 dimensi, dunia ilahi, iblis, dan dunia nyata. Lulus Bapak Ibu dengan nilai excellent, ter-excellent. Seperti itu. Siapa tahu ada mempelai yang lain maju, bersaksi terus, bayar harga mati hidup itu akan tampil sebagai mempelai excellent, ter-excellent. Ya. Jadi ajang pertandingan ini masih ada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu muncullah sebagai mempelai kekasih Tuhan, sahabat Tuhan, excellent, ter-excellent. Milikilah hati yang akan dipuji oleh Tuhan, ter-excellent. Bayar harga. Seperti itu. Jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Tampil engkau jadi saksi dengan penuh kuasa. Karena saksi yang penuh kuasa sangat susah dicari Bapak Ibu. Bagaimana engkau bisa mendapatkan kuasa daripada Tuhan itu? Rendahkanlah hatimu. Mintalah kepada Dia. Karena hanya Dia adalah pemegang kuasa itu sendiri. Dan Dia akan memberikan kepadamu secara gratis. Ya. Seperti itu. Simple, gampang, tapi susahnya minta ampun. bayar harga Bapak Ibu ya, bayar harga. Seperti itu saja mempelai. Saksikan pada saat ini kehidupan real mempelai, kehidupan rumah tangga mempelai yang sudah dipulihkan Tuhan luar biasa. Ya. Mempelai katakan praise the Lord, praise the Lord, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi mempelai katakan kepada mempelai punya suami, mempelai tidak akan buka warung untuk cari uang makan sehari-hari kita. Mempelai kerjanya bersaksi dan bersaksi. Ini saja duduk terlalu lama, ya sudah ngos-ngosan. Mempelai saja beres-beres rumah, masak-masak, ya sudah ngos-ngosan Bapak Ibu ya. Karena perut semakin membesar. Nah, seperti itu. Saya tahu semua kita mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan, saksi-saksi sorga, Tuhan akan berkati kita dengan caranya sendiri. Jangan khawatir, jangan bimbang, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Itu iman saya sebagai mempelai Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya menunggu saja waktu itu berjalan dan mempelai ini bertugas di dunia 66 Bapak Ibu. 66 terserah pengungsian itu terjadi yaitu urusan malaikat. Malaikat Mikael, malaikat Gabriel, Uriel, Riana, malaikat Haniel, semuanya malaikat. Banyak lagi nama malaikat ya. Mempelai ini masih cek-cek, Omalim ini malaikat apa, Bucan Lorina ini selain rohnya Hawa apa, dia malaikat apa, belum tersingkapkan. Kalau waktu itu sudah disingkapkan, pasti akan ketahuan semua, ini malaikat namanya siapa sih? Jadi seperti itu ya, masih dirahasiakan dan masih banyak malaikat yang bertugas tanpa status, tanpa nama di dunia nyata ini. Masih banyak mereka Bapak Ibu, tetapi belum terekspos. Nah, seperti itu. Diungsikan ke mana itu tugas malaikat. Tugasnya mempelai berada di dunia 66, sebelah kaki dunia roh. Jadi masih ada bertugas di dunia 66 Bapak Ibu, sampai di 25 tahun ke depan. Ya, seperti itu ya, tugasnya mempelai. Di setengah kaki di darat, setengah kaki di laut. Laut itu alam roh Bapak Ibu ya. Jadi memang harus kuat ya kaki ini. Berpijak di dua alam yang berbeda. Dan keretanya mempelai itu kereta berapi. Nah, jadi kalau mempelai bertugas itu, sekarang itu dulu mempelai pakai kuda. Sekarang mempelai sudah pakai kereta berapi. Jadi dijemputnya itu pakai kereta berapi. Pokoknya dia punya ban-ban itu mempelai lihat itu kereta api. Baru Bapak Ibu yang pegang kelana kuda itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi hanya berdua saja di dalam kereta itu, Tuhan Yesus yang pegang itu genggam kelana kuda itu, bannya itu berapi, kaki kuda itu berapi semua. Jadi kita itu di alam roh itu berjalan berapi Bapak Ibu. Keretanya itu berapi. Jadi seperti itu highlight penglihatan mempelai. Yang mempelai lihat di alam roh, mempelai sampaikan di dunia nyata. Ini kalau ada penglihatan-penglihatan lagi yang mempelai akan lihat, mempelai akan sampaikan seizin Bapak Yahweh. Nanti Bapak Yahweh suruh, perintahkan. Kalau tidak diperintahkan, tidak Bapak Ibu ya.
Seperti itu ya. Mempelai tidak bisa bergerak sendiri, suka-suka, tidak. Atas perintah dan seizin Bapa Yahweh dan persetujuan Roh Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena dia yang mengantar mempelai pakai kereta. Keretanya berapi. Bannya itu kereta itu kan dari besi emas, tapi penuh dengan api Bapak Ibu. Dia berjalan itu api. Di alam roh itu ada jalan Bapak Ibu ya. Memang dilihat seperti terbang, tapi ada jalan roh, ada jalannya setan, ada jalannya Tuhan. Jadi kita beda jalan Bapak Ibu. Jalannya setan di bawah, jalannya Tuhan itu di atas. Jadi kereta berapi itu ada jalannya Bapak Ibu, berapi. Nah, seperti itu ya. Kalau kita mau turun ke dunia 66 itu, kita terjun bebas. Berapi ya. Tapi kereta itu berapi, iblis tidak bisa mendekat. Baru mereka melihat saja sudah terbakar mata mereka. Nah, seperti itu. Jadi, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, selama engkau berjalan di tengah dunia ini, miliki iman yang sejati. Dan kalau Anda mempunyai kejahatan, niat jahat kepada orang lain, sesama pasanganmu, atau apa, cepat ambil pertobatan, dan gunakan wadahmu ini, tubuhmu ini, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan dipakai iblis. Jangan angkur rohani, jasmani, jangan. Ya, jangan lihat harta, so banyak harta, so ada ini baru ada sepeda motor atau ada apa, so sombong. Jangan. Tinggalkan itu. Yang melekat di pribadi kita ini, mau cantik, ganteng, profesi apa, tinggalkan. Mempelai tidak pernah pakai itu ya, tidak pernah. Pakai profesi, jabatan, kecantikan, kegantengan, apa segala hal yang dimiliki, tidak. Lahir telanjang, pulang pun dengan telanjang. Saya hanyalah seorang pengembara dan tamu di tengah-tengah dunia ini. Itu saja. Jadi saya tidak pernah merasa memiliki, tidak pernah terikat dengan apapun. Makanya ketika saya di Larikano diungsikan, ya saya kadang cuma bawa tas kresek, kadang cuma bawa tas coklat. Ya, tas coklat itu Bapak Ibu nilainya katanya 15 juta. Saya tidak tahu nilainya itu tas itu. Kata Pangeran Ilahi 15 juta ini harganya. Tas bermerek Bapak Ibu, itu orang kaya yang dari Jakarta itu yang menghadiahi sama mempelai itu tas. Mempelai berterima kasih. Itu semuanya itu anggota GBI ya, karena mereka menangkap dari 5 tahun depan itu, 5 tahun lalu itu, mempelai ini kan bercahaya di tim doa itu. Mereka itu kirim mempelai itu tas-tas yang juta-juta. Ada juga tas lempang itu, mereka bilang itu sekitar 5 juta sampai 7 juta setengah. Nah, mereknya itu apa? Apa mempelai bilang? Van Houten apa? Merek apa itu? Lofoten apa? Aduh, lupa deh. Pokoknya mempelai tidak tahu merek-merek branded kayak gitu ya. Tapi itu nilainya jutaan. Tapi mempelai kan tidak tahu mempelai pakai. Jadi hanya itu biasa. Mempelai tidak terikat. Bawa pun cuma daster. Daster Bapak Ibu. Daster, baju bagus, paling 1-2. Itu saja. Tidak ada melekat, semua ditinggalkan. Dan semua habis Bapak Ibu. Habis ya. Ini kesaksian terakhir mempelai, habis. Kan sudah dihapus sama videonya mempelai. Habis. Karena mempelai tidak terikat. Ini contoh, makanya mempelai bilang mirip-mirip dengan kesaksian hidupnya Bapak Ayub. Dalam sekejap, kalau Tuhan uji baku nego dengan iblis, ambil DP harta. Habis, kasih habis. Hilang dalam sekejap Bapak Ibu. Habis. Karena tidak ada juga. Ya, habis dalam sekejap, tapi Tuhan bilang akan digantikan 2 kali lipat. Jangan takut, makanya mempelai status di FB. Jangan takut engkau kehilangan saudaramu, kehilangan teman-temanmu yang suka menghina, menghujat, menghakimi kamu. Jangan takut, karena tidak sefrekuensi. Mereka itu tidak sefrekuensi dengan kita. Mereka hanya pintar menghakimi, menghina, dan menghujat. Tinggalkan. Jangan takut kehilangan. Jangan takut kehilangan mereka, Bapak Ibu. Pasangan hidupmu, jangan takut. Anak-anakmu, jangan takut. Itu semuanya milik Tuhan. Kita akan diuji, Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu melihat iman kita sudah di atas rata-rata, luar biasa ujian kita, Bapak Ibu ya. Dahsyat, luar biasa. Mau keluar ini kata-kata ini, so tidak bisa. Tinggal air mata dan pujian, praise the Lord. Untung Tuhan, saya masih hidup. Beruntunglah saya masih hidup saat ini. Haleluya. Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Tadi saya sudah merasa kejang-kejang perut ini, migrain kepala ini sudah sembuh semua Bapak Ibu. Tidak ada lagi merasakan apa-apa. Jadi makanya mempelai masih bisa bicara sampai di detik ini. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan